Pemerintah mengatakan 4 negara kreditur telah berkomitmen untuk menghapus utang Indonesia melalui program debt swap. Negara-negara yang dimaksud adalah Jerman, Italia, Australia, dan Amerika Serikat. Sekian triliun, sekian ribu itu kan nggak harus dibayar sekaligus ya. Ada cicilannya dan sebagainya. Jadi kalau menurut penjelasan Bu Menlu ya masih dalam level yang manajeble. Jadi saya tahu kalau bicara tentang defisit dan utang itu langsung bulu kuduknya berdiri. Kami ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Sahabat bagi-bagi, berita sedikit menyenangkan datang untuk Indonesia. Bak mimpi di siang bolong, pemerintah Indonesia ternyata membuat mimpi itu semakin nyata. Hutang Indonesia akan segera lunas dan dibayar langsung oleh Presiden Jokowi. Kebangkrutan Bank AS dan detik-detik kehancuran dedolarisasi Amerika mulai membuat Indonesia menjadi untung besar. Rupiah kini juga dikabarkan menguat dan dana gila-gilaan asing akan menyerbu Indonesia dan akan menjadi bak uang negara. Negara lain sendiri sekarang sedang terpuruk akibat kehancuran dolar Amerika. Contohnya negara Eropa yang mengalami resesi susulan, hingga Israel yang dikeroyok karena sedang rame-rame seluruh warganya berdemonstrasi. Sedangkan Indonesia berbeda. Indonesia terus melejit dan dikabarkan akan melunasi hutang luar negeri yang sudah mencapai 7 triliunan itu. Nah, lantas apakah benar hal tersebut atau hanya turun hutang Indonesia? Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, di saat Amerika sedang ambruk dan tak berdaya, Indonesia dapat keuntungan yang luar biasa. Indonesia tiba-tiba mendapatkan keajaiban yang luar biasa. Kalau mau lebih detailnya, BI mencatat utang luar negeri Indonesia pada Februari 2023 sebesar 400,1 miliar US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah atau kurs 14.700 rupiah per US dollar. Angka ini turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 404 miliar US dollar. Adapun Arab Saudi yang diisukan akan melunasi hutang Indonesia serta berinvestasi ke Indonesia yang tak kalah saingnya dengan China hingga 300 triliunan. Oleh karena itu, inilah waktunya Indonesia menunjukkan taring gigihnya untuk melunasi hutang. Toh dari negara lain akan membantu untuk membiayai hilirisasi Indonesia. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan hutang luar negeri sektor publik maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi hutang luar negeri pada Februari 2023 mengalami kontraksi sebesar 3,7% dari tahun ke tahun, lebih dalam daripada kontraksi 2,0% dari tahun ke tahun pada bulan sebelumnya. Lalu, apakah Amerika yang sekarang sedang mengalami kehancuran dalam dedolarisasi rupiah Indonesia akan melejit menjauhi dolar Amerika? Sahabat bagi-bagi, aliran modal asing semakin deras masuk ke Indonesia selama pekan ini, baik yang masuk ke pasar surat berharga negara maupun yang ke pasar saham. Hal ini mendorong penguatan rupiah terhadap dolar AS hingga menembus level di bawah 14.700 rupiah per dolar AS. Jumlah ini jauh lebih besar dari aliran modal asing yang masuk pada periode transaksi 3-5 April 2023. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. Lagi pula, ini adalah kerja keras Presiden Jokowi. Semenjak memimpin negara Indonesia, sepatutnya selama beliau memimpin Indonesia bisa dicap sebagai negara maju tanpa hutang karena Jokowi. Sahabat bagi-bagi, awas, karena ini Indonesia jadi meleng dan tak melihat dari segi sumber daya alamnya yang sedang dicuri oleh bangsa asing.
Diketahui bahwasanya beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika menandatangani kesepakatan Debt for Nature Swap, yang artinya hutang Indonesia di sini dapat ditukar dengan saham aset ataupun proyek yang sudah jadi. Dalam perjanjian itu, Indonesia harus lebih hati-hati karena jika kita mengambil keputusan yang salah, infrastruktur yang sudah jadi akan berhasil direbut oleh pihak Amerika karena menukar jaminannya saham atau infrastrukturnya. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah Jokowi bisa melunasi hutang Indonesia? Kehancuran Barat sepatutnya kita terus manfaatkan dan bermain cerdas karena tidak akan ada kesempatan lagi jika sudah dilalui. Semoga dengan pengurangan hutang Indonesia bisa lebih leluasa dalam menjalankan hilirisasinya hingga kedaulatannya. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurra!